Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu dengan segenap hati karena di dalam ibadah, di dalam persekutuan dengan Tuhan, disitulah saja ada damai, sukacita surgawi. Maka Tuhan, kami boleh menyembah Engkau di dalam kehadiran Tuhan Yesus. Sekarang boleh kami menyembah Engkau melalui firman Tuhan. Jauhkanlah segala gangguan. Dan tolong kami semua dipimpin oleh Roh Kudus. Diarahkan pikiran hati semuanya kepada Tuhan dan firman Tuhan. Dan hamba yang kecil dan sederhana ini, tolong Roh Kudus memimpin supaya boleh menyampaikan kehendak Tuhan, kebenaran firman Tuhan saja. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil berdiri, kita baca ayat untuk teks khotbah hari ini terdapat dari kitab Injil Matius pasal 5 ayat 9. Hanya satu ayat saja. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa silakan duduk kembali. Selamat beribadah dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Dan hari ini tanggal 17 Agustus, maka selamat hari ulang tahun Republik Indonesia ke-80. Saya merasa apakah hari ini saya menyampaikan firman cocok? Kalau sebagai orang Jepang agak kurang cocok. Tapi sebagai hamba Tuhan menyampaikan hanya firman Tuhan sajalah. Hari ini dan mungkin dalam minggu dekat ini di Indonesia banyak acara dan upacara khusus untuk memperingati perjuangan dan pengorbanan untuk merdeka dari penjajahannya. Dan semuanya itu ada arti. Kalau di Jepang, bulan Agustus adalah bulan perang dan damai. Karena tanggal 5 bom atom yang pertama dijatuhkan di Hiroshima, tanggal 9 di Nagasaki, dan tanggal 15 kekekalan total. Biasanya waktu-waktu demikian hari peringatan suka diingati tragis perang dengan angka-angka. Seperti di Hiroshima 160.000 orang jadi korban. Di Nagasaki 50.000 lebih. Di seluruh Asia 20 juta. Termasuk di Indonesia, di Mandor, di Kalimantan Barat 3.000 orang dibunuh. Tetapi kita merasa perlunya bukan hanya ingat dengan jumlah angka. Karena kita manusia semua ada dalam keluarga. Di situ ada bapak mama yang mencintai. Ada suami istri. Anak-anak yang terkasih. Sampai cucu-cucu. Andai kata dalam satu keluarga, satu orang saja meninggal. Apa yang terjadi?
betapa berat dengan duka cita, sedih karena terpisah dengan kekasih. Begitulah kalau dalam keadaan biasa, dalam satu keluarga terjadi satu orang meninggal, betapa besarnya pengaruh berat. Tapi itulah perang. Ribuan, puluh ribuan, bahkan sampai jutaan manusia jadi korban. Begitu besar, sadis, tragis perang ini. Tidak ada satu orang pun yang mau, ingin adanya perang. Tapi di dunia tidak pernah tidak ada perang. Manusia apakah mampu menghindari perang yang begitu derajat? Mengapa di dunia ada perkelahian, bertengkar, perang? Ahli sejarah atau politik suka mengatakan sebab perang adalah dua hal secara garis besar, yaitu pertama masalah wilayah, kedua masalah ekonomi. Ya betul juga ya. Sekarang yang paling dekat ini ramainya antara Thailand dan Kambodia. Ini sengketa wilayah. Bagaimana India dan Pakistan sampai sekarang tidak habis-habis. Karena itu satu wilayah di mana India atau Pakistan terus jadi sengketa. Dan ada ekonomi. Jerman mulai perang di Eropa. Jepang mulai perang di Pasifik. Ininya memang ada suatu wilayah, tapi di belakangnya ekonomi. Penjelasan ahli sejarah itu benar sebagai fenomena. Tetapi sebab perang sebenarnya lebih bersifat etika dan filsafat. Menurut firman Tuhan, mengapa manusia bertengkar, berkelahi, berperang? Dalam Yakobus pasal 4 ayat 1 dikatakan demikian. Dari manakah datangnya sengketa dan pertentangan di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Hawa nafsu diciptakan oleh Allah. Manusia kalau tidak ada nafsu, susah. Saya baru mengalami 2 bulan yang lalu penyakit prostat lagi, 1 minggu tidak bisa makan. Dan herannya, tidak ada nafsu makan. Minum pun. Maka tubuhnya makin langsing. 8 kilo turun. 1 minggu hilang nafsu. Wah, betapa sulitnya. Mungkin 1 minggu lagi mati juga. Itulah hawa nafsu diciptakan oleh Allah supaya manusia hidup tetap terus menerus di dunia. Tetapi hawa nafsu dibengkokkan oleh dosa, oleh iblis. Maka
dalam surat Roma pasal 3 ayat 10. Dan dari ayat 14-17 menjelaskan akibat dosa manusia. Kita lihat Roma pasal 3 ayat 10. Kita baca bersama. Seperti ada tertulis, tidak ada yang seorang pun tidak. Ayat 14. Mulut mereka penuh dengan sumpah salah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggal di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Jalan damai tidak mereka kenal. Ini kutipan oleh Rasul Paulus di dalam surat tertuju kepada jemaat Roma. Kutipan dari mana? Ini Mazmur. Artinya ayat ini originalnya ditulis pada kira-kira 3.000 tahun yang lalu. 2.000 tahun yang lalu dikutip. 2.000 tahun kemudian kita sekarang baca. Apa merasa ini benar? Inilah satu bukti. Alkitab, firman Allah adalah betul-betul firman yang kekal dan benar dan berkuasa. 3.000 tahun lalu, 2.000 tahun lalu. Sekarang manusia adalah tetap sama. Kelihatannya, fenomenanya, cara hidupnya beda. Sarana hidup beda. Tapi hati manusia tetap sama. Di tengah-tengah hati manusia, untuk mendorong hati manusia ada nafsu. Itu dibengkokkan, dijelekkan, dikuasai oleh dosa. Tidak ada satu orang pun yang benar. Inilah penjelasan firman Tuhan. Kalau begitu, apakah manusia mampu membuat damai, membawa damai? Tidak ada seorang pun yang terlepas dari akibat dosa. Maka Martin Lloyd-Jones, tokoh khotbah dunia terkemuka, mengatakan demikian. Andai kata manusia mau damaikan, membawa damai, membuat damai, orangnya harus demikian. Pertama, orang yang betul-betul neutral, tidak memihak, murni neutral. Kedua, orang yang punya hati suci, motivasi suci untuk mendamaikan. Ketiga, orang yang tidak memikir diri sendiri. Orang yang terlepas dari si aku. Apakah ada orang demikian? Contohnya sekarang terang-terang di dunia. Cobalah satu orang yang mempunyai kuasa yang tertinggi di dunia. Presiden perkasa Amerika Serikat. Presiden yang sedikit aneh. Nama pun aneh, Trump. Mau damaikan perang Rusia dan Ukraina. Kemarin ramai disiarkan di TV. Dia punya kuasa terkuat
kekuatan senjata terkuat di dunia. Apakah dia mampu? Apakah dia dengan hati suci kah? Rame-rame dikatakan beliau berusaha untuk cari Nobel Show katanya. Pride Nobel dame. Ada dikatakan karena dagang, dia karena ekonomi Rusia jauh lebih besar dari ekonomi Ukraina. Mau damaikan Ukraina pun di belakangnya cari untung. Manusia berkuasa tertinggi, terbesar di dunia pun tidak mampu. Itulah membenarkan perkataan Martin John. Kalau begitu, damai itu dari mana? Siapa mampu membuat? Menurut firman Tuhan, tadi kita baca bersama sebagai nats pembimbing, Yeremia pasal 33 ayat 6. Umat Israel sudah jadi tawanan. Di dalam keadaan perbudakan oleh Babel. Tuhan bicara melalui Nabi Yeremia. Aku akan memulihkan, memberi kesehatan, memberi damai, memberi sejahtera. Itu terjadi. Kalau kita mengingat Allah suka disebut Allah damai. Karena Allah lah sumber damai dan yang mampu memberi. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 16. Dikatakan demikian. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 16. Kita baca bersama. Dan ia Tuhan damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Tuhan damai sejahtera. Tuhanlah sumber satu-satunya pencipta damai sejahtera. Maka didoakan kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus di dalam keadaan apapun. Dalam segala hal. Kepada siapa? Kepada kamu. Mengapa bisa begitu? Tuhan menyertai. Tuhan yang menyertai sajalah. Sebagai Tuhan damai sejahtera. Mengaruniakan damai sejahtera kepada kita masing-masing pribadi dan pribadi. Allah damai mampu mengalahkan sumber dosa, sumber perang, yaitu si hitam. Diingati oleh Roma pasal 16 ayat 20. Dikatakan demikian. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Kita memperhatikan di dalam banyak ayat menyinggung tentang Allah, sumber damai sejahtera. Tuhan damai sejahtera menyertai kita. Disitulah ada damai sejahtera. Dan disitulah Tuhan dapat menghancurkan kuasa iblis, kuasa dosa. Tuhan Yesuslah disebut Raja Damai.
kita selalu diingati pada waktu Natal, Yesaya pasal 9 yang sangat terkenal sebagai nubuatan kelahiran Mesias. Nubuatan Mesias. Ayat 5 dikatakan seorang anak telah lahir, namanya siapa ya? Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Tapi satu nama, yaitu Raja Damai. Maka waktu Mesias lahir, Tuhan Yesus datang. Siapa menyambut dan menyaksikan pertama? Malaikat. Malaikat mengatakan demikian, bernyanyi demikian. Lukas pasal 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Malaikatlah yang benar tahu maksud kedatangan Mesias. Maka waktu Mesias lahir, mereka menyaksikan, menyanyi. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada Allah. Karena Dialah satu-satunya mampu membawa damai sejahtera di dunia. Bagaimana Tuhan Yesus mendatangkan damai? Menurut Roma pasal 4 ayat 25 dan pasal 5 ayat 1 menjelaskan tentang rahasia itu. Kita mengingat firman Tuhan yang terkenal Roma pasal 4 ayat 25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Pasal 5 ayat 1. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Mesias, Tuhan Yesus disebut Raja Damai. Tapi Raja dari budak, orang berdosa. Paling berdosa, maka dihukum mati digantung salib. Karena satu-satunya yang benar di hadapan Tuhan. Membawa damai ke dunia melalui caranya mengorbankan diri. Mengosongkan diri, menyerahkan nyawanya. Dan bangkit sebagai tanda kenyataan hidup baru. Hidup yang tidak dikuasai dosa. Hidup mulia. Itulah kebangkitan. Maka pasal 5 ayat 1 katakan, Allah memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera dengan Allah. Begitu firman Tuhan banyak menjelaskan damai sejahtera, damai adalah dari Allah, dari Yesus Kristus Mesias. Maka orang yang sudah memperoleh damai yang dibawa oleh Tuhan Yesus dari Allah sumber damai sejahtera, Dialah saja mampu membawa damai, membuat damai. Maka Rasul Paulus dalam surat ke jemaat Korintus yang kedua,
pasal 5 ayat 17 sampai 19. Orang yang sudah didamaikan dengan Allah melalui darah Yesus, kuasa kebangkitan, hidup baru sama-sama dengan Tuhan. Di dalam damai sejahtera dengan Allah, sama-sama dengan Tuhan. Dialah manusia sebagai diciptakan baru. Manusia baru. Boleh dikatakan hidup baru. Dialah sudah memiliki, dikuasai dengan kuasa damai dari Tuhan Yesus. Kita baca bersama 2 Korintus pasal 5 ayat 17 sampai 19. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan kepada pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian kepada kami. Rasul Paulus sendiri mengalami telah terjadi mati kehidupan lama melawan Tuhan. Diperbaharui, diciptakan baru. Dialah mampu membawa damai. Disebut duta Allah, duta damai. Hanya manusia yang diciptakan baru, hidup baru, oleh perdamaian Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya. Dialah disebut utusan Allah, utusan damai. Orang membawa damai itu disebut siapa? Tuhan Yesus berkata, berbahagia orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Di sini istilah membawa. Kalau bahasa Indonesia membawa, kalau penterjemah yang lain kebanyakan membuat. Istilah orang yang membawa atau membuat damai itu istilahnya eilenum poios. Terdiri dengan dua kata. Satu, eilen, itu damai sejahtera. Dan poieo ini membuat. Kalau kita cari kamus bahasa Greka, poieo ada beberapa arti. Pertama, do, melakukan. Kedua, make, membuat. Ketiga, produce, menciptakan. Inilah poieo. Dan dengan huruf kecil ada bring, membawa. Jadi poieo tekanannya membuat, menciptakan. Maka penterjemahan bahasa Inggris langsung agak cocok dengan perkataan bahasa Greka. Itulah eirene, damai, poieo, membuat. Disebut apa? Peacemaker. Maka saya kasih temanya tahun ini, peacemaker. Inilah penterjemahan cocok langsung dari bahasa aslinya. Artinya, orang yang make, produce, dan membawa damai.
terjadinya damai di antara sengketa, bertengkar, berperang bola. Orang inilah disebut anak-anak Allah. Kalau anak Allah, kita semua orang percaya disebut anak Allah. Seperti Yohanes pasal 1 ayat 12. Siapa yang menerimanya percaya Tuhan Yesus, diberi kuasanya menjadi anak Allah. Menjadi anak. Status anak Allah. Tetapi disebut lain lagi ya. Lain lagi. Disebut karena apa? Oh, orang inilah peacemaker. Maka disebut anak Allah. Marilah kita berenungkan. Siapa yang bertobat percaya Tuhan Yesus, menerima Tuhan secara pribadi, diberi kuasa, status, hubungan anak Allah. Tetapi disebut anak-anak Allah. Satu langkah lagi. Orang Kristen tidak terus sendiri di hutan. Tidak. Tuhan Yesus terus di rumah sendiri. Tidak. Ada di tengah-tengah keluarga. Ada di tengah-tengah ramai kerja. Banyak orang. Ada di tengah-tengah masyarakat. Disitulah orang Kristen lahir baru, sebagai pencipta baru disebut. Itulah, orang itulah, saudara itulah anak-anak Allah. Dalam waktu persiapan khotbah ini, saya ketemu beberapa orang yang layak disebut anak Allah. Pertama, itu baca buku tentang Ibu Monica. Monica itu terkenal ya sebagai mama doa untuk anaknya orang Sare Augustinus, tokoh teologi abad 5. Dia menyeleweng, jatuh ke pengajaran salah, ajaran mani. Tapi dia kembali kepada Tuhan. Akhirnya jadi tokoh teologi melalui doa Monica. Jadi Augustinus, dia bikin buku yang terkenal, satu adalah Kerajaan Allah. Satu lagi yang terkenal, Pengakuan. Di dalam buku kedua itu, Agustinus menjelaskan hal-hal yang sangat sederhana, hal-hal yang biasa sehari-hari. Dia katakan, mama saya, Monica, ada bakat khusus. Dia bakat pendamai. Ada orang yang tengkar, ada orang yang selesai. Mama saya pergi dua pihak dan mendengar dan tidak berkatakan satu kata pun negatif dari sini ke sana, dari sini ke sana. Rupanya akhirnya tokoh teologi Agustinus terkesan dengan mama doa, ada bakat pendamai. Itulah caranya mendengar apa yang tidak bawa. Kadang-kadang manusia suka ada dengar itu bukan bawa saja, tambah ekor lagi. Makin
kacau. Tanggal 7 Agustus di TV NHK, NHK ada acara profesional. Saya kadang-kadang senang nonton ini. Ini menjelaskan tentang orang profesi yang berhasil dan terkenal. Di situ dikenali seorang ibu, Dr. Kumon. Dia sudah 23 tahun di Kenya, di Afrika. Dia mula-mula di beberapa negara di Afrika bantu-bantu di rumah sakit. Keakhirnya untuk anak-anak. Tapi dia makin tahu keadaan anak-anak, khususnya anak-anak cacat. Sangat kasihan. Tidak diperhatikan, tidak dihitung, tidak diingati. Biasanya itu dikurung di rumah. Karena keluarganya malu kan. Jadi Ibu Kumon ini mulai satu sekolah, tapi seperti klinik juga. 10 tahun yang lalu mulainya. Dan datang-datang orang cacat, anak-anak cacat, ada kelainan. Ibu ini caranya menghadapi satu demi satu. Masing-masing lain. Ada terlambat otaknya, ada tangannya tidak kakinya cacat, macam-macam. Mereka lama dikurung di rumah. Ibu ini menghadapi tanya. Apa yang terjadi? Anak-anak ini cacat senang datang. Hanya kapasitasnya 50 orang. Karena untuk mengajar yang cacat tidak gampang. Dengan 27 staf, perawat dan ahli-ahli saraf atau ahli-ahli ilmu jiwa. Tapi sekarang ada 190 orang anak-anak menunggu antri. Karena selalu penuh. Dan saya terkesan melihat terakhir waktu Natal. Mereka latihan, akhirnya main drama. Anak yang dengan kursi roda, anak yang dengan tongkat, anak yang tidak bisa omong. Tapi mereka menari dan bikin drama kelahiran Tuhan Yesus. Di situ ada banyak orang diundang, tokoh-tokoh masyarakat. Dan mereka katakan, kok anak cacat senyum. Banyak orang hadir terkesan. Mereka katakan, kami tidak pernah melihat anak cacat dan dikurung di rumah senyum. Tapi sekarang lihat, anak-anak semua cacat senyum, ketawa. Disebut disitulah baru datang damai. Seorang Kristen, Ibu Kumon sendiri dalam acara terakhir dia bersaksi, mengapa saya sampai ke sana memperhatikan anak cacat? Karena saya sendiri waktu kecil anak yang kelainan. Ada istilahnya, kalau dengan istilah suka ADHD, hyperaktif. Itu cepat-cepat geraknya, susah diatur orang tua oleh siapa. Maka Ibu Kumon waktu kecil tidak ada tempat tenang. Hanya waktu ibadah, hanya di gereja, di
Disitulah ibuku sejak dia sendiri ada kelainan kelemahan. Maka belajar sampai jadi dokter. Berkorban untuk sama anak-anak nasibnya. Orang yang menerima, memperoleh damai Kristus, dialah mampu membawa damai kepada orang yang lain. Terakhir, dulu juga saya pernah bersaksi tentang seorang diplomatik Jepang, namanya Sugihara Chiune. Waktu Perang Dunia yang kedua mulai di Jerman, di Eropa, orang Yahudi mulai dianiaya, dibunuh. Jadi di negara Poland banyak orang Yahudi yang tinggal di sebelah utara, timur, mau lari ke Rusia. Ada di tengah-tengahnya antara Poland dan Rusia ada satu negara kecil, Estonia. Ini sekarang terkenal disebut Balut Sangok. 3 negara Balut. Salah satunya Lituania, kecil. Banyak orang Yahudi mau lari ke Amerika atau Amerika Selatan. Itu baru aman bagi orang Yahudi waktu itu. Tapi untuk itu harus lewat Rusia. Bisa sampai Lituania, karena Lituania neutral. Tapi Rusia, Jerman sedang hangat. Orang Yahudi dapat visa Jepang, baru bisa masuk ke Rusia. Dan lewat Jepang ke Amerika dan ke Amerika Selatan. Orang Yahudi banyak dengar itu. Datang ke rumah kecil waktu itu sudah hampir tutup kantor kedutaan Jepang di Lituania karena sudah perang. Jadi Sugihara Chiune hanya tinggal terakhir sendiri. Tinggal hanya 1 bulan untuk tutup kantor kedutaan. Datanglah orang Yahudi minta tolong. Setiap hari 1 minggu itu bertambah sampai ribuan. Mula-mula dia merasa kasihan, tapi untuk mengeluarkan visa hanya 1-2 orang, beberapa orang bisa dengan kuasa dia. Tapi bagaimana jatuh sangat ribuan tanpa izin dari pusat, tidak mungkin. Maka dia tidak ada HP ya, kalau ada HP enak. Dulu belum ada telepon, apalagi perang. Karena dengan telegram, minta kantor DPR Jepang. Keadaan demikian, mereka minta visa hanya melewati Jepang. Tapi waktu Jepang itu pihak Jerman, sekutu dengan Jerman. Maka jawaban dari pemerintah Jepang, tidak boleh. Tidak boleh. Wah, Sugihara Chiune betapa bergumulnya. Dia sebagai orang Kristen berdoa, tidak ada jawaban. Kalau keluarkan bisa menyelamatkan orang Yahudi. Tapi dia nanti tidak ada harapan lagi sebagai pegawai negeri. Apalagi kalau kasih larikan orang Yahudi, bisa dari Gestapo, tangan Nazis, dibunuh. Bergumul sekali. Tapi satu malam dia berdoa, dia sadar. Kalau saya tidak buat visa kepada mereka, saya dimarahi oleh Tuhan.
dia mulai buat. Tidak ada HP atau pasokan. Kalau sekarang enak ya, bikinnya terus itu kopi. Tidak ada. Bikin dengan tangan. Dengan tangan tulis. Satu hari dari pagi sampai malam. Kira-kira satu hari membuat 200 lembar. Visa untuk satu orang Yahudi. Satu bulan. 6.000 visa dia buat. Mereka bisa masuk ke Rusia karena sudah ada visa lewat Jepang. Datang ke Jepang. Dan sudah diatur di Jepang, mereka semua bisa berangkat ke Amerika dan Amerika Selatan. Setelah selesai perang, Sugiura June dipecat karena melanggar aturan perintah pusat. Itulah dunia pegawai. Tapi akhirnya dikenal oleh orang Yahudi lari ke Amerika dan kembali ke Israel. Ada yang jadi sampai menteri. Dia datang sebagai pegawai duta Israel di Jepang. Cari Sugiura. Baru ketahuan. Sugiura June buat apa di Estonia. Barulah dikenal. Barulah namanya diberikan. Dan sampai sekarang di Lithuania ada namanya Jalan June. Di Yerusalem juga ada nama Jalan June. Apalagi namanya tercantum di dalam kitab suci di surga. Amin. Inilah contoh berbahagialah orang yang membawa, membuat. Tapi dialah disebut anak-anak. Kita sekarang tidak ada dalam masa perang, masa damai. Tetapi di mana-mana ada tengkar. Bukan antara negara, di dalam keluarga. Di antara suami istri, jadi suami istri karena cinta. Tengkar, anak-anak menderita. Ada damai di mana. Dalam satu jemaat, firman Tuhan yang tadi bacakan tadi itu semua tertuju kepada bukan dunia, kepada jemaat. Jemaat Roma, jemaat Korintus, jemaat Tesalonika. Di antara jemaat, di antara kamu ada sengketa. Di mana ada damai. Siapa yang membuat damai? Itulah hanya orang yang diciptakan baru bertobat, hidup damai. Siapa yang membuat? Allah, sumber Allah. Yesus Raja Damai. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Orang yang membawa, membuat damai disebut anak-anak Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari yang istimewa. Di tengah-tengah musim istimewa. Di seluruh dunia mengingat tragis perang. Baik perang dunia pertama, khususnya perang dunia kedua. Tuhan, kami juga
sebagai seorang manusia terbatas, berdosa, tidak mampu jadi pembawa damai. Tapi Tuhan betapa syukurnya, indahnya. Tuhan sudah mendamaikan kami sebagai orang berdosa. Sudah dijadikan anak Allah. Oh, Roh Kudus menolong kami, memimpin kami. Supaya dalam keluarga, dalam tempat kerja, di masyarakat, dalam kehidupan, dalam jabatan, boleh berusaha, berbuat damai. Jadi, peacemaker. Kiranya Roh Kudus mengajar, menegur, mendorong, membuat kami sebagai anak-anak Allah yang disebut demikian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama sebagai akhir firman ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datangkanlah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Karena kami pada hari kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam tetapi lepaskanlah kami. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.